Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Pancasila Bapak Bahrul Munib, SHI, MPDI. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aksin dari kelas A5. Saya di sini akan mempresentasikan makalah yang saya buat tentang kesatuan sistematika sila-sila Pancasila. Untuk yang pertama, di sini saya akan membahas tentang rumusan masalah. Rumusan masalah di sini ada 5, yaitu yang pertama, apa yang dimaksud dengan nilai, moral, dan norma. Untuk yang kedua, bagaimana Pancasila berfungsi sebagai nilai dasar fundamental. Dan yang ketiga, apa makna nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila. Yang keempat, bagaimana bentuk kesatuan sistematika antar sila dalam Pancasila. Untuk yang kelima, yakni bagaimana peran pendidikan Pancasila dalam menanamkan pemahaman tentang kesatuan sistematika sila-sila Pancasila pada generasi muda. Tujuan dari permasalahan di atas adalah yang pertama, untuk menjelaskan pengertian nilai, moral, dan norma secara mendalam, serta memahami keterkaitan di antara ketiganya. Tujuan yang kedua yaitu untuk mengurangikan kedudukan Pancasila sebagai nilai dasar fundamental yang menjadi landasan moral, etis, dan filosofis bagi seluruh aspek kehidupan bangsa Indonesia. Untuk yang ketiga, yakni untuk mengidentifikasi serta menjelaskan makna nilai-nilai dalam sila Pancasila. Tujuan yang keempat yakni untuk mengetahui bentuk kesatuan sistematika antar sila dalam Pancasila. Yang kelima, yakni agar mengetahui bagaimana peran pendidikan Pancasila dalam menanamkan pemahaman tentang kesatuan sistematika sila-sila Pancasila pada generasi muda. Nah, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian nilai, moral, dan norma. Nah, pengertian dari nilai tersendiri adalah nilai adalah suatu gagasan yang mana nilai itu dianggap penting, baik atau layak dicapai oleh suatu kelompok atau seseorang. Nah, kalau dalam bidang psikologi sosial dan sosiologi, nilai itu tersendiri itu dianggap sebagai tujuan, yang dimana tujuan itu di berbagai situasi yang membimbing sikap dan tindakan manusia. Nah, kalau yang dari perspektif teori, beberapa ahli itu menggambarkan nilai itu sendiri sebagai sistem, yang dimana sistem itu terdiri dari keyakinan, norma, dan arah moral. Misalnya, teori nilai dasar Schweitzer yang menjelaskan bahwa nilai pribadi dapat dibagi ke dalam berbagai dimensi atau universal, seperti keterbukaan terhadap perubahan, konservasi, dan transenden diri, dan penguatan diri. Nah, lanjut ke pembahasan tentang pengertian moral dan norma. Nah, moralitas biasanya itu merujuk pada sistem nilai atau aturan. Nah,
yang mengatur tindakan seseorang atau kelompok, yang mana moral dan norma itu yang dianggap benar atau sebagai aturan moral yang seharusnya diikuti oleh manusia. Artinya itu adalah norma dianggap ideal. Nah, kalau secara perspektif, definisi norma sosial mencakup 3 hal, yaitu yang pertama, apa yang biasanya dilakukan oleh kebanyakan orang, dalam kurung norma atau deskripsi. Yang kedua itu apa yang umumnya disetujui atau seharusnya dilakukan dalam kurung norma objektif, serta harapan apa yang orang lain memiliki terhadap kita. Nah, dari ketiga hal tersebut, yang mana membentuk tekanan sosial yang mempengaruhi cara kita berperilaku. Norma biasanya berupa aturan tertulis atau tidak tertulis, serta mencakup harapan sosial yang mengenai perilaku yang dianggap sopan atau wajar. Nah, jadi moral dan norma adalah 2 konsep yang saling berkaitan, tetapi memiliki perbedaan penting, yang mana moral berkaitan dengan standar kebenaran dan kesalahan yang berada di dalam diri seseorang. Sedangkan norma itu tersendiri yaitu berkaitan dengan aturan yang mengatur perilaku dalam sebuah komunitas. Lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu mengenai Pancasila berfungsi sebagai nilai dasar fundamental bagi kehidupan bernegara di Indonesia. Nah, Pancasila itu ditetapkan sebagai dasar negara, yang dimana ideologi resmi Indonesia, sehingga berperan sebagai fondasi nilai yang mengikat seluruh aspek dalam mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, contohnya itu seperti dalam kajian yang dijelaskan bahwa Pancasila itu merupakan pokok dan sumber utama bagi warga negara Indonesia. Nah, dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, nah, nilai-nilai yang terdapat dalam 5 Pancasila itu merupakan bentuk penyampaian ciri-ciri bangsa Indonesia, yang secara normatif itu menentukan arah pembangunan persatuan dan keadilan sosial. Nah, fungsi utama Pancasila itu juga terlihat dalam perannya, nah, sebagai dasar dalam sistem hukum dan norma negara. Karena Pancasila itu tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan dianggap sebagai dasar pemikiran negara. Nah, maka segala bentuk penyerahan pemerintah, yaitu tentang pembuatan undang-undang serta kebijakan yang keluar harus selaras dengan nilai-nilai dan semangat Pancasila secara singkat. Nah, Pancasila itu sendiri memiliki peran penting sebagai nilai dasar bagi kehidupan berbangsa di Indonesia. Karena yang pertama itu menjadikan dasar negara dan ideologi yang mengikat seluruh rakyat dan menyelenggarakan negara. Yang kedua itu
sebagai pandangan hidup bangsa yang memberi arah atau moral, budaya, dan sosial. Yang ketiga itu sebagai pedoman hukum yang mana menentukan pembuatan undang-undang serta kebijakan. Nah, yang keempat itu sebagai alat pemersatu dan penstabil masyarakat yang menghadapi tantangan zaman. Nah, lanjut ke pembahasan yang nomor 3, yaitu tentang nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila dan bagaimana penerapan dalam kehidupan sehari-hari sebagai warga negara Indonesia. Ya, itu yang pertama itu tentang Pancasila sebagai dasar negara. Yang mana Pancasila sebagai dasar negara itu memiliki 5 prinsip. Yang mana 5 prinsip itu masing-masing mencakup nilai-nilai etika, sosial, politik, dan ekonomi. Nilai-nilai ini terdapat hanya berupa aturan yang harus ditaati. Nah, lanjut ke pembahasan tentang Pancasila, yaitu yang sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, yang dimana sila pertama itu menitik. Nah, jadi pendidikan Pancasila itu memiliki peran penting dalam suatu bentuk pemahaman generasi muda, yang mana kesatuan nilai-nilai Pancasila serta sistematis Pancasila, pendidikan Pancasila, baik secara formal di sekolah maupun perguruan tinggi. Nah, dalam sila Pancasila itu ada 5 Pancasila, yaitu sila pertama itu tentang ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua yaitu tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga yaitu persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, yang kelima itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, lanjut ke pembahasan yang keempat, yaitu tentang kesatuan sistematika antar sila dalam Pancasila. Pengertian kesatuan sistematika Pancasila itu, kesatuan sistem Pancasila itu berkaitan dengan kelima sila, yang mana sila itu tidak bisa terpisahkan, melainkan membentuk suatu sistem nilai yang utuh, di mana sistem itu memiliki masing-masing sila saling mendukung dan melengkapi satu sama lain dalam mencapai tujuan bersama, yaitu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang adil dan makmur dan bermartabat. Nah, berbagai penelitian filosofis dan pendidikan menunjukkan itu bahwa Pancasila itu bersifat sistemik, holistik, dan normatif, sehingga harus dipahami sebagai satu kesatuan nilai yang utuh dan sempurna. Nah, bentuk yang pertama itu tentang hierarkis dan piramidal. Bentuk yang kedua itu, nah, lanjut ke pembahasan yang terakhir, yaitu peran pendidikan Pancasila dalam menanamkan pemahaman tentang kesatuan sistematika sila-sila Pancasila dalam generasi muda. Nah, di era informasi ini, literasi media juga krusial, yang mana pendidikan harus memberi
generasi muda yang kemampuannya itu memilih informasi, sehingga nilai Pancasila itu tidak mudah tergeser oleh narasi ekstrim atau hoax. Nah, kajian literatur terbaru yaitu merekomendasikan kombinasi metode refleks atau dalam kurung itu menghubungkan konsep dan praktikal dalam kurung menguji konsep dalam aksi untuk memperkuat pemahaman sistematik. Nah, di sini ada beberapa hambatan yang sering dilaporkan. Yaitu hambatan yang pertama yaitu mengenai pengajaran yang masih terpaku dalam hafalan dan aspek normatif tanpa konteks aplikatif. Yang kedua, verifikasi kualitas guru dan sumber belajar antara daerah. Yang ketiga, tekanan globalisasi dan arus digital yang menyajikan nilai asing atau konflik nilai. Yang keempat yaitu keterbatasan evaluasi yang mengukur penerapan nilai dalam kurung asesmen masih fokus pengetahuan bukan perilaku. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada tutur kata yang salah maupun keliru. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.